Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ina. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 tentang perpindahan panas atau kalor. Disimak ya penjelasannya. Pernahkah kalian membantu ibu memasak? Tahukah kalian mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci, sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kalian memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kalian membayangkan bagaimana keadaan bumi kita saat ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana ya panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantara. Misalnya, air dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang-orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan teman-temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat.
tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, agar lebih memahami tentang perpindahan panas secara konduksi, yuk kita melakukan kegiatan percobaan sederhana. Siapkan alat dan bahannya ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain sebuah sendok dari logam, 200 ml air hangat, dan sebuah gelas bening. Yang pertama, masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Yang kedua, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Yang ketiga, setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Yang keempat, tetaplah memegang ujung sendok selama kurang lebih 2-3 menit. Kemudian, catatlah apa yang kamu rasakan. Nah, kalian sudah paham kan tentang materi pembelajaran hari ini? Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.